Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Caca. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Kelas 2 SD, pembelajaran 1. Kompetensi dasar pada pembelajaran 1 ada Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP. Bahasa Indonesia KD 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. SPDP KD 3.2, pengalamanku mengenal pola irama sederhana melalui lagu kembali bersekolah. Kita tentu memiliki pengalaman selama liburan. Liburan kali ini berbeda dengan liburan tahun-tahun sebelumnya. Liburan kali ini kita tetap di rumah saja. Ya kan teman-teman? Meski di rumah saja, tentu teman-teman memiliki banyak pengalaman. Coba, pengalaman apa yang ada di rumah? Ungkapan permintaan maaf. Kita pernah mempelajari ungkapan permintaan maaf. Ungkapan ini diucapkan saat melakukan kesalahan. Kita harus mengucapkannya secara santun dan tulus. Kita gunakan kata maaf saat mengungkapkannya. Permintaan maaf dilakukan dengan kesadaran sendiri. Kita tidak boleh merasa terpaksa saat meminta maaf. Bahasa yang digunakan tidak menyinggung perasaan. Yuk kita perhatikan contoh permintaan maaf berikut. Contoh ungkapan permintaan maaf. 1. Maaf Bu, Meli terlambat pulang karena ban sepeda bocor. 2. Benny, maafkan aku tidak sengaja menyobekkan bukumu. 3. Maaf, aku tidak sengaja menumpahkan minumanmu. Menyampaikan permintaan minta maaf melalui percakapan. Benny mempunyai pengalaman berlibur di rumah. Benny membantu ibu mengganti baterai jam dinding. Jam dinding terjatuh saat Benny mencoba meraihnya. Benny segera mengucapkan permintaan maaf kepada ibu. Ungkapan permintaan maaf bisa dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Misalnya, ungkapan Benny saat menjatuhkan jam dinding. Yuk kita simak percakapan Benny dan ibunya berikut. Ibu, Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Benny, ya Bu. Lalu Benny berlari melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu. Ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru Bu. Ibu, maukah Benny mengganti baterainya? Benny, mau Bu. Lalu Benny naik di atas tangga. Ibu, hati-hati ya nak. Benny, ya Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Ibu, wah, jamnya retak. Benny, maafkan Benny Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ibu, ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa.
menjawab pertanyaan sesuai percakapan. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan percakapan Benny dan Ibu. Sekarang jawab pertanyaannya ya. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding di rumah Benny? 2. Siapa yang mengambil jam dinding di ruang tamu rumah Benny? 3. Mengapa jam dinding di rumah Benny terjatuh? 4. Bagaimana cara Benny mengambil jam dinding? 5. Apa yang dilakukan Benny setelah menjatuhkan jam dinding? Mengenal alat ukur panjang baku. Teman-teman, lihat kan? Ada beberapa gambar tentang alat ukur panjang baku. Ada meteran, ada penggaris, dan juga jangka sorong. Alat ukur panjang baku memiliki satuan panjang. Alat ukur baku terdiri dari deret angka berurutan. Semua alat ukur selalu dimulai dari angka 0. Satuan panjang yang digunakan biasanya sentimeter. Kita bisa menyingkat satuan sentimeter menjadi cm. Mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Sekarang kita akan belajar mengukur panjang benda. Alat ukur yang akan digunakan adalah penggaris. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Perhatikan gambar berikut. Teman-teman, tadi kan sudah belajar tentang cara mengukur benda. Sekarang, kerjakan tugas berikut di buku tugasmu ya. Ukurlah benda-benda di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar tersebut. Nah, ayo teman-teman, coba manakah benda-benda yang dapat diukur dengan penggaris? Boleh di-pause dulu videonya. Ya, teman-teman hebat. Benda-benda yang dapat diukur penggaris yaitu papan tulis, akuarium, dan kotak tisu. Yeay, kalian keren! Panjang dan pendek nada lagu. Belajar sambil bernyanyi sangat mengasyikkan. Kita pernah mempelajari panjang dan pendek nada. Ada nada panjang, ada pula nada pendek. Panjang pendek nada bisa diketahui dari notasi angka. Nada panjang ditandai dengan tanda titik di belakang notasi. Nada pendek tidak diikuti tanda titik di belakang notasi. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama, tanda mi dinyanyikan pendek sebab tidak diikuti tanda titik. Gambar yang kedua, tanda mi dinyanyikan panjang sebab diikuti tanda titik. Menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dengan panjang pendek nada. Perhatikan gambar berikut. Lirik lagu yang di bawahnya terdapat garis warna pink dinyanyikan dengan panjang, sedangkan garis biru dinyanyikan dengan pendek. Nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa diiringi musik. Menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi sesuai kuat dan lemah tekanan.
Tahukah teman-teman tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Tanda yang seperti kurang dari artinya nada kuat. Sedangkan tanda yang seperti lebih dari artinya nada lemah. Yuk kita nyanyi bersama-sama teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Caca.